Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Tidak tahu malu. Kenan memunguti bajunya dan memakainya. Ia bergegas menuju luar dan mencari Aziz. Kenan melihat Aziz di ruang tamu. Kenan menghampirinya. "Ada apa?" ucap Kenan. "Dasar, kau Branks. Sudah membuat putriku bersedih dan sekarang kau menidu," ucap Aziz ketus. "Putrimu yang menginginkannya," ucap Kenan santai. "Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Sudah kukatakan padamu, selesaikan masalahmu dulu, baru mendatangi putriku," ucap Aziz dengan tegas. "Aku akan menceraikan Amira, Aziz," ucap Kenan. "Sebelum kau benar-benar berpisah dengan wanita ular itu, jangan mimpi bisa membawa putriku," ucap Aziz ketus dan berlalu pergi masuk kamarnya. "Dasar tua bangka. Kalau bukan mertua, sudah kuhajar dia," batin Kenan. Kenan melihat Aziz pergi. Ia bergegas masuk kembali ke dalam kamar, dan ia melanjutkan tidurnya. Beberapa bulan kemudian, Kenan dan Amira sudah bercerai. Kini kehamilan Ellis sudah memasuki usia ke-6 bulan. Kenan dan Ellis sangat bahagia menjalani hari-hari mereka. Ibu dan adik Kenan sudah kembali ke kota B, dan Amira melanjutkan bisnis papanya di kota A bersama Bastian. Ellis sangat senang akan kehamilannya. Dua bayi kecil yang di dalam perut Ellis sudah mulai bergerak-gerak. Kenan sangat bahagia. Tidak lama lagi ia akan menjadi seorang ayah. Ellis sangat menikmati kehamilannya. Ia tidak banyak keluhan selama kehamilannya. Saat ini ia juga jarang sakit. Pagi ini Ellis akan memeriksakan kehamilannya. Kenan dan Ellis sangat senang, dikarenakan kali ini mereka akan mengetahui jenis kelamin anak mereka. "Sayang, apa sudah selesai? Mas tidak sabar akan mengetahui jenis kelamin anak kita," ucap Kenan sangat bersemangat. "Sabar, Mas. Ellie sangat susah berjalan karena perut Ellie sangat besar," ucap manja Ellis. Perubahan badan Ellie sangat terlihat, perut yang sangat besar dan tubuh Ellie sudah membesar. "Ayo naik kursi roda ini," ucap Kenan yang mendorong kursi roda. "Terima kasih, Mas," ucap Ellis. Ia langsung naik dan Kenan mendorongnya. Ellis dan Kenan berangkat menaiki mobil. Selama 15 menit perjalanan, mereka telah sampai. Kenan mendorong kursi roda Ellis menuju ruang dokter kandungan. Mereka sudah membuat janji untuk memeriksakan kandungan Ellis. Ellis dan Kenan masuk. "Pak Kenan, mari kita periksa Bu Ellis dulu," ucap dokter kandungan. Dan Ellis naik tempat tidur, lalu dokter melakukan USG. "Dok, gimana anak-anak kami? Sehat?" tanya Kenan cemas. "Sehat, Pak. Ada keluhan Bu Ellis?" ucap dokter pada Ellis dan Kenan. "Tidak ada, Dok. Sekarang sudah berapa bulan kehamilan saya, Dok?" ucap Ellis. "Sudah memasuki 24 minggu, Bu," ucap dokter. Dokter menjelaskan keadaan calon anak Kenan dan Ellis. Banyak sekali pertanyaan Kenan kepada dokter, sedangkan Ellis hanya menyimak saja. "Maaf, Dok, saya banyak sekali bertanya," ucap Kenan disusul gelak tawanya. "Tidak apa, Pak. Itu wajar saja, karena masa kehamilan tidak setiap bulan," ucap dokter. "Iya, Dok. Kalau jalan kelahiran yang sama aman apa ya, Dok?" ucap Kenan. "Karena Bu Ellis hamil kembar, saya sarankan sesar, Pak,"
karena kalau normal sangat beresiko. Jelas dokter. Saya pilih yang terbaik saja dok, untuk anak dan istri saya, ucap Kenan. Kenan teringat akan jenis kelamin anaknya. Dok, jenis kelaminnya apa ya? Ucap Kenan penasaran, dan Alice juga sama. Dokter tersenyum. Jenis kelaminnya? Selamat pak, bu. Anak kalian laki-laki dan perempuan, ucap dokter. Kenan bahagia sekali mengetahui ia akan memiliki anak laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Sayang, anak kita sudah lengkap. Kenan mencium kening Alice di hadapan dokter kandungan. Alice merasa sangat malu, namun Kenan merasa biasa saja. Setelah mengambil vitamin untuk Alice, Kenan membawa Alice pulang. Selama di perjalanan, Kenan terus-menerus tersenyum. Sungguh saat ini hari di mana ia menunggu selama 20 tahun. Kenan sangat bahagia sebab calon anak pertamanya kembar. Dan mereka sudah sepasang. Setelah sampai rumah, Kenan membawa tubuh Alice masuk ke dalam kamar. Alice duduk di bibir ranjang. Ia sangat kesal akan sikap Kenan yang selalu tidak tahu malu. Kenapa wajahmu sayang? Mas lihat dari tadi kamu tidak bahagia, ucap Kenan yang melihat raut wajah Alice cemberut. Tidak ada, hanya saja Alice malu akan sikap Mas yang selalu tidak tahu malu, ucap Alice. Kenan menaikkan satu alisnya. Ia tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Alice. Malu kenapa sayang? Mas tidak mengerti, ucap Kenan yang duduk di samping Alice. Tahu ah. Alice menidurkan tubuhnya dengan perlahan. Ia takut melukai anak kembarnya. Apa ibu hamil seperti ini? Sungguh, aku tidak tahu apa maksud Alice tadi. Batin Kenan. Kenan mengelus calon anaknya. Dan anak Kenan seakan tahu yang menyentuhnya adalah papanya. Mereka langsung menendang secara bersamaan. Kamu merasakannya juga, anak kita. Mereka menendang, ucap Kenan yang mengelus-elus perut buncit Alice. Iya mas, Alice merasakannya. Mereka sangat kuat menendang, ucap Alice dengan sangat gembira. Anak papa, kalian tidak boleh menendang mama seperti ini. Kasihan mama, dia merasa sakit, ucap Kenan yang mencium perut buncit Alice. Tidak apa mas, mereka belum tahu apa-apa, ucap Alice yang masih merasakan gerakan dari dalam perutnya. Sama saja sayang, mas takut kamu terluka. Andai mas saja yang hamil, pasti kamu tidak merasa sakit saat mereka menendangmu, ucap Kenan. Alice langsung terkekeh mendengarkan percakapan Kenan. Alice mencubit hidung mancung Kenan dengan sangat kasarnya, sebab ia sangat gemas akan tingkah Kenan. Sakit sayang, mas hanya bicara apa yang kamu rasakan, ucap Kenan yang menatap wajah imut Alice. Iya mas, tapi mana ada laki-laki mengandung, ucap Alice yang disusul gelak tawanya. Benar juga. Tapi kan aku hanya mengatakan seandainya aku saja yang mengandung, batin Kenan. Alice dan Kenan mereka bercanda bersama dengan calon anak kembar mereka. Dan Kenan sudah sangat antusias mempersiapkan nama yang indah untuk mereka. Amira berada di kantor papanya. Ia menjadi CEO WJ Group. Amira sangat menyukai profesinya saat ini menjadi wanita CEO. Amira memeriksa beberapa berkas penting di dalam laptopnya, dan ia dikejutkan oleh kedatangan Saras. Amira, ucap Saras yang berdiri di depan pintu. Untuk apa kau datang? Lebih baik kau pergi dan putuskan hubunganmu dengan anakku,
Ucap ketus Amirah. Amirah, kumohon, maafkan aku. Aku mencintai anakmu. Ucap Saras yang mendekati Amirah. Jangan kau mendekati aku. Selama ini, aku menghilang sebab kau. Amirah bangun dari duduknya. Ia memukul mejanya. Kumohon Amirah, ucap Saras pelan. Kau ingat 10 tahun yang lalu, di saat aku memohon, kau tetap saja mendorongku. Untung saja aku masih selamat. Ucap Amirah dengan sangat ketus. Maaf Amirah, aku memang bersalah. Sampai sekarang aku tidak mendapatkan hati Kenan. Ucap Saras dalam isak tangisnya. Aku sudah tidak peduli lagi. Kau bukan siapa-siapa bagiku. Dan ingat, aku akan memisahkanmu dengan putraku. Ucap Amirah yang menatap wajah Saras dengan tatapan kebencian. Amirah, kumohon. Ucap Saras. Security, teriak Amirah. Security datang dan membawa Saras keluar dari ruangan Amirah. Amirah menelpon Bastian. Ia mengajak Bastian untuk mengunjungi Kenan, sebab ia memiliki rencana lain untuk melukai Alice dan Kenan. Amirah merasa sangat kesal akan Kenan yang sudah mencintai wanita lain. Amirah juga sangat dendam sebab Kenan sudah menceraikan dirinya. Bastian berada di kantor Alvaro Group. Ia mengerjakan tugas-tugasnya, memeriksa berkas-berkas penting yang diberikan oleh Kenan. Kenapa Papa tidak memberikan aku harta warisan milik kakek? Selama ini aku hanya menjadi babunya saja. Dan Mama, dia tidak mau memberikan sedikit harta kakek, sebab Tante Saras. Batin Bastian. Bastian berencana akan bekerja sama dengan mamanya untuk menghancurkan Kenan dan Alice. Sebab ia ingin menguasai seluruh harta milik mamanya dan juga milik papanya. Setelah siap bekerja, Bastian menunggu mamanya menjemput dirinya di kantor Kenan. Sebab ia tidak memiliki mobil. Saat ia sedang menunggu mobil, Saras berhenti di hadapannya. Saras keluar dan menarik tangan Bastian masuk ke dalam mobilnya. Ada apa Tante? Ucap Bastian. Saras terdiam. Ia sangat sakit ketika Bastian memanggilnya dengan sebutan Tante. Tante. Ucap Saras yang menatap wajah Bastian. Iya, Tante. Ada apa? Sebentar lagi Mama menjemputku. Ucap Bastian jutek. Kita masih suami istri Bastian. Ucap Saras yang menahan rasa sakitnya. Iya, akan tetapi aku sudah menganggap kita putus. Ucap Bastian. Seakan runtuh dunia Saras. Ia sangat sakit hati dan sesak nafas saat mendengarkan perkataan Bastian. Saras meneteskan air matanya. Bastian melihat Saras menangis. Ia hanya cuek saja. Ia melihat mobil Amirah datang. Ia langsung keluar. Bastian, aku sungguh-sungguh mencintaimu. Batin Saras. Bastian masuk ke dalam mobil mamanya. Ia duduk di belakang bersama dengan mamanya. Mobil siapa tadi? Ucap Amirah yang sangat curiga akan gelagat Bastian. Teman, Mah. Tenang saja. Aku sudah memutuskan hubungan dengan Tante Saras. Ucap Bastian dengan sangat santainya. Bagus. Setelah kita sampai nanti, kamu harus mengalihkan pandangan Kenan. Mengerti? Ucap Amirah. Mengerti, Mah. Aku akan mendukung Mama selagi aku bisa mendapatkan harta Mama. Ucap Bastian dengan senyuman. Apa enaknya sih Saras itu? Sampai kamu sangat susah melepaskannya. Ucap Amirah.
mengalihkan pembicaraan. Dasar mama, batin Bastian. Tidak ada, hanya saja dia pandai. Ucap Bastian tidak ragu menceritakan alasan yang sebenarnya. Kau ini, kenapa sifat ayahmu menurun? Ucap Amira yang mengingat ayah kandung Bastian yang tidak pernah puas dengan satu wanita. Benarkah? Ucap Bastian. Benar. Bahkan mama menjadi wanita yang kesekian kalinya. Ucap Amira. Lalu kenapa mama mau? Sedangkan papa, dia laki-laki yang setia mah. Ucap Bastian. Sebab mama sangat bodoh. Mama tidak mencintai papamu. Ucap Amira lirih. Bastian hanya mendengarkan percakapan mamanya yang sangat menyesal sudah membuat Kenan terluka akan sikapnya. Bersambung.